Berhati-hatilah. 5 larangan dalam Al-Quran yang sering diabaikan umat. Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih kita merasa bahwa kita sudah melakukan segala hal yang baik dalam hidup, tapi tetap merasa ada yang kurang? Atau mungkin kadang kita lupa ada hal-hal kecil yang sebenarnya dilarang dalam Al-Quran tapi seringkali kita abaikan. Nah, hari ini kita akan membahas 5 larangan dalam Al-Quran yang seringkali diabaikan, bahkan mungkin oleh kita sendiri. Yuk, simak sampai habis. Siapa tahu ini bisa menjadi pengingat dan kebaikan untuk kita semua. Pentingnya mengikuti larangan dalam Al-Quran. Allah tidak hanya memberikan perintah, tapi juga larangan yang bertujuan untuk menjaga kita dari bahaya dan keburukan. Mungkin ada di antara kita yang merasa sudah taat, tapi tanpa sadar masih melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Bisa jadi, larangan ini tampak kecil, tapi dampaknya bisa besar untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mau tahu larangan apa yang sering kita lewatkan? Yuk kita mulai dari yang pertama. Larangan pertama, ghibah atau menggunjing. Di Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Lihat betapa tegasnya Allah melarang kita untuk menggunjing, bahkan digambarkan seperti memakan daging saudara sendiri. Tapi, entah kenapa, seringkali kita merasa gak apa-apa dengan membicarakan orang lain, bahkan dengan alasan sekedar curhat. Padahal, ghibah bisa merusak hubungan dan menimbulkan dosa besar. Jadi, yuk kita coba lebih hati-hati dalam berbicara. Larangan kedua yang sering kita abaikan adalah hasad atau iri hati. Di Quran Surat Al-Falaq ayat 5, Allah mengingatkan kita untuk berlindung dari bahaya iri hati. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Hasad atau iri hati sering kali muncul tanpa kita sadari, mungkin karena melihat rezeki orang lain lebih baik atau pencapaian mereka yang lebih tinggi. Padahal, hasad adalah racun hati yang bisa menggerogoti kebahagiaan kita dan merusak persahabatan. Iri hati menghalangi kita dari rasa syukur dan membuat hidup kita selalu merasa kurang. Jadi, kapanpun kita merasa iri, ingatlah bahwa rezeki setiap orang itu sudah Allah tentukan. Larangan ketiga, berprasangka buruk. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Prasangka buruk ini ibarat api yang kecil tapi bisa memicu kerusakan besar." Misalnya, saat kita salah paham pada orang lain, atau terlalu cepat menilai buruk seseorang hanya dari apa yang kita lihat. Prasangka buruk ini bisa merusak silaturahmi, memicu permusuhan, dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Allah ingin kita menjaga pikiran kita dari hal-hal negatif, jadi yuk kita coba berprasangka baik setiap kali ada situasi yang kurang jelas. Larangan keempat, boros dan suka pamer.
Larangan keempat yang juga sering terlupakan adalah sikap boros dan pamer. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27, Allah menyebut orang yang boros sebagai saudara setan. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Seringkali, kita merasa baik-baik saja menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting atau hanya demi gengsi dan gaya hidup. Padahal, sikap boros ini tidak disukai Allah karena bisa menjauhkan kita dari rasa syukur dan mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang lebih penting. Begitu pula dengan pamer atau ria. Ria ini dapat menghilangkan keberkahan rezeki dan membuat kita terjebak dalam kesombongan. Larangan kelima berputus asa dari rahmat Allah. Dan larangan terakhir yang mungkin sering terlupakan adalah berputus asa dari rahmat Allah. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah menyebutkan bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat-Nya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Banyak dari kita yang merasa sudah terlalu banyak berbuat dosa atau merasa terlalu lemah, sehingga tidak yakin bisa berubah atau mendapatkan ampunan Allah. Padahal, putus asa ini adalah cara setan untuk membuat kita semakin jauh dari Allah. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan rahmat-Nya sangat luas. Jadi, kapanpun kita merasa terpuruk, ingatlah bahwa Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin memperbaiki diri. Mengambil hikmah dari setiap larangan. Jadi, teman-teman, 5 larangan ini adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Setiap larangan itu sebenarnya bukan untuk membatasi kita, tapi untuk menjaga kita dari hal-hal yang bisa merusak hati dan hidup kita. Mulai dari ghibah, hasad, prasangka buruk, boros, hingga berputus asa, semuanya memiliki dampak besar terhadap kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Jadi, mari kita sama-sama berusaha untuk lebih peka dan menghindari larangan-larangan ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, supaya makin banyak yang teringat dan terhindar dari 5 larangan ini. Dan kalau Anda punya pengalaman atau insight tambahan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.